Selamat malam. Video viral Miftah Maulana, mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan berbuntut panjang. Belakangan, mirsa, tidak hanya video yang tentang Bapak penjual teh saja yang ramai, tapi juga muncul kembali video-video kontroversi milik Gus Miftah yang kemudian ramai di sosial media. Dan ini sangat disayangkan oleh publik karena dianggap terlalu kasar, tidak pantas keluar dari mulut seorang pendakwah. Meski telah mengundurkan diri, tapi video ini sudah kadung viral dan menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan buntutnya sekarang mulai ada hidup kembali wacana untuk sertifikasi bagi para dai. Inilah yang menjadi diskusi di tengah publik, perlu atau enggak sih sertifikasi dilakukan bagi para dai? Kita akan bahas lebih lengkap di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Saya langsung saja memperkenalkan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan Kiai Haji Zaitun Rasmin, Ketua Wahdah Islamiyah. Selamat malam, Assalamualaikum Kiai. Boleh digunakan nanti mikrofonnya Bapak-Bapak. Dan juga ada Bung Mustafa Narawardaya, pegiat media sosial. Selamat malam Mustafa. Boleh dipakai ya? Oke, udah beres. Ini menarik malam hari ini, pakai apa nih? Kushas ya tadi katanya. Kusbah. Pakai mikrofonnya boleh? Ini yang pertama kali saya buka acara ini saya tertarik dengan topinya dari Rusia ya. Mau Ramadan ya. Mau Ramadan, oke. Dan di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Muhammad Nur Haid, Komisi Dakwah MUI dan juga anggota BNSP yang juga seorang dai. Selamat malam Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di ujung sana ada Bapak Hasbiallah Ilyas, anggota DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam. Malam. Pak Hasbi. Sehat Pak Hasbi? Assalamualaikum. Tepuk tangan juga untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri, dari Himpunan Mahasiswa Bakri dan juga Universitas Terbuka. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita tahu semuanya mungkin menyaksikan juga ya adik-adik ya, bagaimana viral di sosial media dakwahnya dari Gus Miftah ini yang menuai pro dan kontra. Saya langsung ke Pak Hasbi. Maaf, ya. Ke Pak Haid terlebih dahulu. Gus Haid, ini kalau kita bicara, Anda juga seorang pendakwah, seorang dai juga. Kalau melihat tadi video yang muncul, yang viral ini tidak hanya yang menyinggung atau melukai penjual teh, tapi kemudian belakangan muncul video-video viral terkait dengan konten dakwahnya Gus Miftah yang dianggap melukai perasaan yang bahkan cenderung membuli. Kita lihat beberapa konten seperti itu. Anda melihat ini seperti apa? Ya, yang pertama, semua komponen bangsa ini sudah melihat langsung, bahkan sudah memberikan nasihat langsung pada Gus Miftah melalui akun sosial medianya atau secara langsung datang kepada beliau untuk menyampaikan agar ketika berdakwah tetap mengedepankan akhlakul karimah. Dan Gus Miftah menerima dengan baik itu. Makanya beliau menyadari bahwa ada beberapa jokes, beberapa guyonan yang ternyata oleh mayoritas umat ini, mayoritas masyarakat dianggap berlebihan sehingga tidak layak untuk dilakukan di ajang pengajian. Nah, dalam konteks itu beliau akhirnya mengundurkan diri sebagai utusan presiden sekaligus menyampaikan permohonan maaf baik secara langsung kepada Pak Son Haji yang saat itu menjadi objek bulian beliau, maupun kepada kaum muslimin, kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita memahami Gus Miftah ingin mengatakan kepada publik, saya menyesal. Sebelum sampai ke sana menyesal ini, Gus Haid, kalau kita melihat, emangnya ini hal yang lumrah ya yang dilakukan dalam dakwah-dakwah. Kita nggak tahu, ini yang tertangkap di media sosial kan hanya Gus Miftah. Nggak tahu di daerah-daerah lain seperti apa. Hal yang lumrah kah dilakukan dakwah yang seperti ini? Yang lumrah itu yang mana maksudnya? Dakwah yang seperti apa? Dengan memojokkan orang, bahkan dalam tanda kutip menghina, guyonan-guyonan yang terkadang menyudutkan, mempermalukan jamaah yang ada di sana. Ya, tentu sepengetahuan saya dan pengalaman saya berdakwah, tentu tidak lumrah dakwah seperti ini. Ya, dakwah yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah dengan hikmah. Betul. Karena yang kita kedua mau juga hasanah. Kalaupun harus berdebat, itu pun koridornya wajadilhum billati hiya ahsan. Debatnya pun harus yang terbaik.
Tidak boleh ada penghinaan, tidak boleh ada bullying dan seterusnya. Gus Said, pertanyaan saya ini muncul kenapa? Karena di sosial media tuh mulai banyak nih yang muncul menyebutkan bahwa itu biasa kok celotehan apa lelucon-lelucon yang biasa di daerah kami. Seperti itu pembelaan yang muncul di sosmed. Ya, saya hanya ingin mencoba menarasikan dari awal sosok Gus Miftah ini memang kan unik. Dia lahir dari komunitas dakwah yang tidak banyak dijangkau oleh dai-dai pada umumnya. Sehingga dakwah yang seperti apa? Ya, dakwah yang dimulai dari misalnya klub malam, dari daerah-daerah prostitusi, sebagaimana pengakuan beliau, dari daerah-daerah pinggiran, masyarakat pedesaan, di mana memang karakter dakwah di komunitas ini akan sangat mudah diterima ketika ada unsur guyon. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa dan tidak memperkenankan guyonan yang melanggar ketentuan syariat. Dalam artian guyonan yang sampai pada penghinaan misalnya. Makanya beliau kan langsung menyadari, minta maaf, datang ke rumahnya Pak Son Haji sampai mengumrohkan. Bagian dari bukti beliau ini ingin mengatakan saya salah dan saya memohon maaf. Baik kepada yang bersangkutan maupun kepada publik. Nah, dari kerangka itu sebenarnya kita bisa melihat, oh karakter Gus Miftah seperti itu. Walaupun tetap kita tidak bisa membenarkan ya. Saya kira publik juga tidak bisa membenarkan itu. Setidaknya ini bagian dari hikmah yang harus diambil untuk ya. Semua komponen bangsa terutama para dai tetap tidak boleh melanggar koridor bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Karena ini koridor Quran. Baik, terima kasih Gus Said. Saya mau minta juga tanggapan dari Kiai Haji Zaitun Rasmin sebagai orang yang juga malang melintang di dunia dakwah, memberikan syiar agama. Kalau tadi tanggapi bahwa ini memang tidak lumrah, tidak seharusnya dakwah seperti ini. Tapi disebutkan juga bahwa mungkin karena karakternya Gus Miftah seperti itu. Bagaimana kita harus menyikapi ini Pak Kiai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dalam menyikapi apapun, ya, dalam menilai selalu harus berusaha objektif, ya. Kemudian jujur dan adil. Ya. Objektif bahwa suatu perbuatan yang salah kita harus bilang salah. Ya, tidak bisa ya walau dengan apapun tidak bisa dikatakan benar. Ya, yang salah tetap salah. Karena ukuran itu kan mudah ya di masyarakat kita dan juga sebetulnya apalagi kalau dikatakan agama nilai-nilai itu jelas ya. Yang benar-benar, yang salah. Tetapi kita juga harus objektif ya bahwa itu objektif. Kita harus jujur bahwa Gus Miftah dengan kesalahan itu sudah minta maaf. Ya. Dan kita yakin minta maafnya itu tulus ya berkali-kali apalagi dibarengi dengan surat pengunduran diri. Padahal tidak mesti kan mundur, apalagi di negeri kita ini sedikit sekali ya contoh orang mundur ya dari sebuah jabatan yang sudah jelas-jelas bersalah, bahkan ada yang divonis dan dipenjara tapi tidak mau mundur. Nah, jadi dengan itu kita juga harus jujur bahwa itu adalah suatu kesadaran dan juga kita harus jujur bahwa yang terjatuh dalam kesalahan seperti ini ya itu bukan 1-2 orang, walaupun tentu alhamdulillah tidak banyak ya. Maka jangan sampai bukan lagi perbuatannya yang kita kita soroti agar menjadi edukasi pelajaran semua, ini kepada sosok yang berbuat salah. Ya, ini yang harus kita perbaiki di masyarakat. Selalu melihat bagaimana perbuatan itu agar jadi edukasi bagi semua. Sebab kadang-kadang ada yang tertawa, ada yang menghujat, ya. Malah mungkin dia juga begitu. Cuma tidak ketahuan saja, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus adil, ya, harus adil dalam melihat masalah ini bahwa seseorang yang terjatuh pada suatu kesalahan, jangan tiba-tiba semua kebaikannya habis. Ya. Kita harus adil, ini namanya insaf. Dan para ulama kita selalu mengajarkan itu. Para ulama kita dalam memberi penilaian, kalau misalnya ada dai atau ulama atau apa, ada kekeliruannya akan disebut ini keluarannya, tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena apa? Jangan sampai gara-gara itu banyak yang tidak lagi bisa mendapatkan kebaikan
yang sepatutnya ada. Nah, kemudian termasuk dari keadilan adalah kita tidak boleh mengeneralisir. Tiba-tiba seolah-olah semua dai ini tidak paham etika. Ya, maka harus ada langkah sertifikasi. Misalnya nih. Nanti kita masuk ke sana. Itu kan masuk, tapi ini contoh. Jadi saya mau secara umum jangan mengeneralisir dan sebagai sebuah keadilan jangan buru-buru simplikasi untuk mencari solusi hanya dengan shortcut. Baik, ya, saya mau minta komentar juga dari Bung Nara. Tadi disebutkan ini kalau dibikin peribahasa pakai mungkin begini ya, jangan gara-gara nilas setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Masih ada juga kebaikan-kebaikan lainnya. Bung Tova, kalau Anda melihat ini sudah kadung viral dan ternyata tidak hanya pada kajian ST itu aja. Banyak video-video lain yang juga muncul. Tadi siang saya ngupload undangan acara ini di IG saya. Banyak yang protes ke saya. Protesnya gimana? Mau bahas apa lagi? Kan sudah dibahas di semua TV. Bukankah sudah kelar gitu? Sudah selesai kan? Aku bilang nanti nonton aja, akan saya jelaskan gitu. Miftah ini belum selesai. Belum selesainya di mana menurut Anda? Persoalannya begini. Saya sebut Ustadz atau Miftah atau Pak Miftah. Pak Miftah itu kasusnya menjadi viral karena media sosial. Ya. Dia sudah minta maaf. Ya. Dia menyatakan sudah ikhlas. Dia sudah menyatakan akan mengumrohkan sedang umroh saat ini bersama Pak Sun. Persoalannya adalah media sosial ini jahat tanda petik. Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan secara TSM ya, terstruktur, sistemik dan masif. Narasi-narasi yang disebar setelah mengundurkan dirinya Miftah itu tiba-tiba ribuan narasi disebar apa saja yang terrecord oleh Anda? Ya, intinya begini. Akun-akun yang saya tidak kenal ini ya, tiba-tiba ada ini. Kemudian menarasikan bahwa pahlawan di sini adalah justru Gus Miftah. Oh. Loh kok bisa begitu? Ya, bunyinya begini kira-kira. Dia rela dihujat demi menaikkan derajat tukang es teh. Jadi konsep narasi yang muncul, Gus Miftah berjasa untuk menaikkan derajat Pak Sun Haji. Makanya ini belum selesai. Karena dalam narasi ini yang sudah beredar di akhir-akhir hari ini, Miftah nggak pernah klarifikasi, nggak pernah bantah, nggak pernah ngomentari tentang ribuan akun yang tiba-tiba muncul. Poinnya apa? Maksud Anda apa di sini? Ada cuci-cuci piring. Oke, sebentar. Ada cuci-cuci piring seperti apa dalam kasusnya Miftah Maulana? Nanti kita bahas. Usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami. Ya, Gus Miftah Maulana sudah meminta maaf. Tadi kita saksikan bersama juga video dari Pak Sun Haji sendiri juga meminta kepada Presiden agar tidak usah menerima pengunduran dirinya Gus Miftah. Nah tadi juga menarik ini pernyataan dari Bung Mustafa menyebutkan sekarang narasi ini belum selesai kasusnya kalau menurut Bung Tova. Karena narasinya bergeser sekarang bahwa yang terjadi terhadap Pak Sun Haji adalah cara dari Allah ya menaikkan derajat Pak Sun Haji. Anda keberatan dengan itu emangnya Bung Tova? Ya ini kan meskipun tipikalnya Miftah itu seperti itu bertahun-tahun, tapi waktu dan tempat itu mempengaruhi. Jadi misalkan ini sekarang ada tukang es teh. Kemarin pengajian di Solo diisi oleh Ustadz circle-nya Ustadz Miftah juga nggak bisa. Ada ratusan tukang es teh mencoba mendekati panggung, berharap dia dimaki-maki kira-kira gitulah. Nggak jadi, nggak sukses juga. Nah gini, sebenarnya setiap Ustadz ini punya komunitas tersendiri-sendiri. Ya, mereka kadang karena ideologi, karena arah pandangan, mereka nggak bisa ketemu misalkan. Saya nggak mungkin akan ngikutin pengajian Gus Miftah karena saya nggak suka karakternya. Nah, ada lagi mungkin orang circle-nya Miftah nggak suka juga mendengarkan pengajiannya Ustadz Zaitun. Itu begitu. Tapi media sosial membabat itu semua. Jadi meskipun ini kan sebenarnya ini disukai oleh jamaahnya Miftah. Sebenarnya suka ini karakter kayak gini nih. Mohon maaf ya, gob terus apalagi bahasa-bahasa yang bahasa kayak gitu. Sampai pada istilah porno. Itu biasa aja. Nah, itu sebenarnya disukai oleh jamaah Miftah. Tapi kalau pengajian tertutup aman sebenarnya, nggak direkam, nggak di-share ke media sosial. Sekarang persoalannya yang jorok, junto, buruk ini kemudian di-share di media sosial. Akhirnya komunitas yang tidak suka kepada Miftah tentu protes karena beda pandangan kan. Nah persoalan kemudian saya kaget sekali. Selain main di media sosial, yang membela mati-matian terhadap Miftah itu justru ustadz-ustadz yang terkenal yang ada di Jawa istilahnya. Yang terkenal. Kenapa kaget? Kenapa Anda kaget dengan hal itu? Kan saya kira mereka tidak suka dengan seperti itu. Tapi ternyata mereka suka sekali.
Meskipun misalkan mohon maaf ya, ini dibantah oleh PBNU ya, si Syafiq Ali mengatakan itu bukan tradisi NU kayak kata-kata kayak gitu. Tapi pemilik pesantren di Jawa yang sudah sangat terkenal namanya, saya nggak usah saya sebut ya, itu justru membela. Bahkan ada yang salah satu yang sering tampil di sini yang pakai. Dia cerita nggak alasannya kenapa ngebelain? Beralasan apa? itu biasa di kami seperti itu. Ya biasa di Anda, tetapi ketika ini keluar melalui media sosial bermasalah. Oke, sebentar nih mumpung ada dari PKB nih. PKB dan NU ini kan bersahabat juga nih Pak Hasbi ya. Tapi dikatakan begitu, ini biasa kok di tempat kami dakwah-dakwah dengan karakter seperti Miftah ini. Apa benar begitu? Sebenarnya begini Mbak, terima kasih Mbak Widya. Fenomena seperti Gus Miftah ini sudah lama terjadi seperti ini. Kita lihat Gus Miftah ini hanya karena apes. Sudah lama dalam artian masif dilakukan oleh dai-dai yang lain juga? Bukan, mohon maaf. Saya tidak menyebutkan beberapa habaib ngomong seperti ini. Anda bahkan ngomong bahasa binatang kok. Bahasa binatang. Coba Anda cek pada tahun 2017 sampai mengkafirkan sesama Islam kok. Lalu maksudnya apa? Menormalisasi, kita harus menerima aja menormalisasi dakwah begitu. Kalimat dakwah-dakwah ini perlu diluruskan. Banyak masyarakat, ulama-ulama yang belum pantas jadi ulama udah mengaku ulama, itulah. Yang pendidikannya belum ini kan, ini permasalahannya seperti itu. Saya di sini ada kata-kata bagus ini. Saya dari ulama besar Saudi, dia itu sudah oposisi pemerintah Saudi, yang dibunuh oleh Saudi, Salman Al-Audah itu. Kalimatnya seperti ini, Pak. Jadi kapasitas saya jadi kiai di sini. Gimana kalimatnya, Pak Hasbi? Jadi seperti ini, Pak. Al-kalimah mislur rasasah idza kharajat la ta'ud wa idza kharajat farubbama jarahat au qatalat au asmut. Artinya kalimat ucapan yang sudah keluar itu seperti peluru. Idza kharajat la ta'ud. Kalau sudah keluar tidak akan kembali. Ya. Itu bisa membunuh orang, bisa mengakibatkan orang luka, bisa mengakibatkan orang sakit. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh orang yang dianggap ulama lah, orang-orang yang dianggap habaib, orang yang dianggap kiai. Tapi kalau untuk Miftah Maulana menurut Anda orang yang punya ilmu agama kan? Saya kurang mengenal baik dengan beliau. Tanya Gus ini mungkin lebih kenal baik. Gimana Gus Said? Tadi kan disebutkan banyak idai-idai sebenarnya nggak punya kompetensi. Kalau kita bicara Gus Miftah, pasti punya ilmu agama dong. Jangan salah Mbak. Yang saya maksud ulama itu ulama yang beretika. Nah, ini kalau kiai lebih paham, mungkin Gus Ahid lebih paham. Setiap ini kami kultur ahli sunnah wal jamaah, kami orang NU itu kalau ngaji di kitab fikih itu kan pertama kita buka ada kalimat itu man tafaqqah wa lam yatasawwab patadzandak. Orang yang alim yang pintar tapi ilmu, tapi akhlaknya enggak ada, maka dikategorikan zindik. Ini perlu sertifikasi. Enggak, tunggu sebentar. Sebelum kita masuk ke sertifikasi Pak Hasbi, sebelum kita masuk ke sertifikasi, tadi kan Anda bilang banyak yang punya ilmu tapi nggak punya etika. Kalau konteks diskusi kita kan Gus Miftah nih, kalau menurut Anda ada nggak di Gus Miftah ini? Ada ilmu, ada adab, ada etika di sana? Kita Mbak begini, kita sesuatu itu harus melihat, kalau ini saya menurut kacamata saya sebagai orang NU ahli sunnah wal jamaah, menurut Imam Syafi'i itu al-hukmul al-adat muhakamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Nah kita lihat kebiasaan Gus Miftah di wilayah itu, memang kalau memang seperti itu, sudah kita kan melihat budayanya di wilayah masing-masing. Artinya boleh dinormalisasi saja gaya dakwah dengan seperti itu. Kalau misalnya saya orang Betawi, saya ngomong kadang-kadang sama orang di kampung di wilayah saya, kutu kupret loh misalnya seperti itu. Itu mungkin kalau saya ngomong di wilayah masyarakat Jawa, orang akan marah sama saya. Oke, sebentar, ini menarik nih. Gitu. Bentar, ini menarik nih. Pak Kiai, dengan disebutkan harusnya sesuai dengan lingkungannya, dengan karakter daerahnya itu nggak apa-apa bahasanya. Kalau yang saya tangkap ya, artinya kita mencoba menormalisasi hal biasa kok kalau memang karakter daerahnya begitu dengan gaya dakwah seperti Gus Miftah ini. Tetapi kan ada yang namanya standar, ya. Standar itu baik dari syariat maupun dari adat secara bersama, ya. Nah, dengan adanya medsos sekarang, harusnya itu sudah bisa merujuk pada standar itu, ya. Karena sekarang mungkin ketika di zaman lampau, ya,
tidak ada medsos, barangkali standar-standar lokal itu bisa saja. Itu pun kalau kembali kepada kearifan daripada syariat, kearifan daripada guru-guru kita, saya kira dimanapun, ya, tetap saja itu dipandang minimal kurang elok, ya kan begitu. Jadi dipandang kurang elok. Nah, yang kurang elok ini ketika dia menyebar, ini yang persoalannya, ya. Nah, makanya saya dari awal mengatakan kita harus objektif. Kalau salah kita bilang salah, ya. Karena kita tidak bicara lagi sekarang ini konteks kampung, konteks komunitas. Kita berbicara sebagai satu bangsa, secara nasional, ya. Secara nasional, ya. Dan ini sebetulnya ada beberapa hal, ya, dalam persoalan etika, kadang-kadang dalam persoalan ilmu, kadang-kadang dalam persoalan wawasan kebangsaan, ya. Ada juga yang bisa salah di situ. Sebelum nanti maka memang diperlukan bagaimana ada standarisasi untuk para dai-dai yang mungkin kita bisa atur di setiap level, ya. Setiap level di setiap daerah, wilayah dan seterusnya. Baik, sebelum kita kira-kira masuk seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sebelum masuk ke sana, saya tertarik ini dengan obrolan kita tadi, Gus Haid. Anda sempat hari ini komunikasi dengan Gus Miftah, ya? Kemarin saya WA-WA-an sama beliau. Apa tuh kalau boleh tahu ceritanya? Gimana Gus Miftah merespon apa yang terjadi di nasional saat ini? Beliau sudah menyatakan baik melalui press conference-nya maupun komunikasi dengan teman-teman yang punya koneksi langsung, bahwa beliau menyadari ada yang salah dari pernyataan beliau di pengajian itu dan beliau minta maaf. Dan beliau berharap tolonglah selesai ini sudah. Saya sudah minta maaf kok, apalagi kan bukannya al-Islam itu salimah. Islam itu menyelamatkan. Bukan langsung karena salah setitik tadi langsung habis seolah-olah dia nggak punya kebaikan. Faktanya hingga detik ini Gus Miftah masih punya jamaah. Yang mungkin sampai detik ini jamaah itu belum tentu orang kayak saya, orang kayak Kiai Zaitun, orang kayak Pak Nahrawi atau Kiai atau Habaib Sabun belum tentu mampu untuk masuk ke sana. Dan mereka orang yang juga berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Lewat mana hidayah itu? Lewat dai. Nah, tentu kita tidak menormalisasi, tetapi kita mencoba memahami secara adil. Al-adlu minal fikri. Wa khassatan al-adlu minal qalbi. Kalau dari hati sudah adil, insya Allah apa yang kita katakan itu akan sesuai. Karena jadi, keadilannya itu totalitas. Sepakat tidak boleh menormalisasi ini ya, mau di daerah atau komunitasnya sendiri. Kalau salah ya kita sampaikan salah dan beliau menyatakan salah kok. Dan sudah minta maaf gitu loh. Persoalannya sekarang mau diapain ini orang? Mau dihabisin sampai habis. Nggak boleh lagi berdakwah. Faktanya ada mad'u, ada orang yang diajak dakwah oleh beliau yang masih suka dengan gaya reflektifnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kira-kira kita harus adil saja itu. Ini menarik. Yang sudah disinggung berkali-kali. Semua tadi saya dengar Pak Hasbi, Kiai Haji Zaitun juga sepakat harus ada standarisasi, harus ada sertifikasi. Ini bisa dijelaskan nggak nih? Karena seingat saya tahun 2019 yang lalu sudah sempat muncul nih MUI ya untuk melakukan standarisasi dan juga sertifikasi dai yang diminta oleh Kementerian Agama. Apakah ini perlu lagi didorong saat ini? Nanti kita jawab, kita bahas. Kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Kita akan masuk mengenai sertifikasi untuk para dai, harus atau tidak, perlu atau tidak. Karena memang 2019 lalu ini sudah sempat dilakukan oleh MUI ya Pak Gus Haid ya kalau tidak salah. Sebelumnya saya juga ingin menampilkan terlebih dahulu informasi terkait adanya wacana untuk sertifikasi. Ini dari Menak, Pak Nazarudin akan mengkaji usulan sertifikasi pendakwah yang sudah mulai muncul ya belakangan hari ini. Gus Miftah telah minta maaf, anggota DPR tetap minta Kemenak lakukan sertifikasi dakwah. Perlu kontrol di sini. Imbas ulah Miftah, Prabowo bakal minta masukan ulama terkait sertifikasi pendakwah. Jadi sudah mulai banyak juga nih narasi untuk sertifikasi. Tapi saya mau tanya ke Gus Haid. Kita ingat 2019 juga sempat ramai nih. Bahkan mungkin bisa dijelaskan MUI masih melakukan nggak ini sertifikasi yang dilakukan? Entah itu sertifikasi atau standarisasi, apapun istilahnya itu. Masih berlangsung nggak sampai saat ini? Baik, saya ingin menjelaskan alur kenapa ada standarisasi. Jadi dulu perdebatannya sertifikasi atau standarisasi.
akhirnya setelah para pimpinan, pengurus harian, diskusi matang, tidak sertifikasi. Karena khawatir sertifikasi rawan untuk dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu untuk memukul kelompok lain. Nah itu perdebatan di MUI. Kalau Nah saya tadi sudah kontak sama Kiai Khalil Nafis untuk isu terkait Gus Miftah hari ini dan turunannya, ini MUI, pengurus harian sedang mengkaji. Makanya saya tidak mengatasnamakan MUI, saya tidak mengatasnamakan representasi dari pengurus harian, saya ke sini diundang sebagai anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sekaligus sebagai dai yang juga berceramah dan berdakwah baik di televisi maupun di masyarakat. Nah, kaitan dari kenapa adanya sertifikasi, kita flashback ya, kilas balik, karena dulu kan ada penceramah-penceramah yang mengajak untuk mengubah Pancasila menjadi khilafah. Ada ceramah-ceramah yang mengajak untuk bagaimana kita melawan pemerintah. Kan itu konteksnya dulu. Tetapi wacana ini kan tidak bergulir karena ditolak oleh MUI. Saat itu saya mengikuti ceritanya, Kiai Ma'ruf saat menjadi ketua Dewan Pembina MUI, itu menyampaikan kepada Menteri Agama saat itu Kiai Lukman Hakim, jangan sertifikasi, ini rawan nantinya. Jadi bahasanya standarisasi. Nah, akhirnya karena jangan disertifikasi, Pak Menteri Agama saat itu tidak melanjutkan. Apa yang terjadi? Hanya di list saja. Kalau ceramah, undanglah orang-orang yang punya wawasan wasatiyah, wawasan kebangsaan. Muncullah nama-nama itu di Kementerian Agama. Itu berlangsung sampai kapan, Gus Haid? Berikutnya setelah itu akhirnya MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia, dan saya kebetulan sejak itu di Komisi Dakwah, itu membuat program bagaimana kalau dai-dai ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan bagaimana cara dakwah yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah. Tetapi karena kita di Indonesia dan sudah berkomitmen dengan menjaga NKRI dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara, juga kita kenalkan tentang wawasan kebangsaan. Islam Wasatiyah sebagai gerakannya Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaan saya, masih berlangsung nggak? Masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan angkatannya sudah angkatan ke-35 atau lebih bahkan. Itu sudah berlangsung diikuti oleh berbagai kader dai seluruh ormas di Indonesia. Itu dilakukan oleh MUI. Nah, sekarang ini kan ada wacana untuk Kemenak juga mengeluarkan ini standarisasi sertifikasi. Nah, kalau Kemenak isunya sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi, saya dari tadi sebelum datang, saya ngecek di kamus itu apa sertifikasi itu sih. Jadi sebelum kita berdebat, ayo kita cek. Sertifikasi adalah proses formal yang mengakui kompetensi dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Jadi ini adalah proses yang memang sudah diatur secara formal agar orang itu secara standar diakui. Nah, dalam konteks ini BNSP menjadi penting eksistensinya karena BNSP sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu selalu melakukan rekognisi, pengakuan terhadap keahlian seseorang sesuai standar. Nah, titik dulu sampai di sana nih. Saya ke Pak Hasbi nih, karena rekan-rekannya Pak Hasbi yang minta kan ini dari PKB juga meminta agar sertifikasi dilakukan untuk diberikan untuk semua pendakwah. Oh iya, begini Mbak. Kalau menurut saya itu harus, sudah keharusan ada sertifikasi karena ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat yang memang saya ini sering turun ke masyarakat pada waktu reses. Jadi terutama pada bulan-bulan tertentu syiar-syiar Islam, ini ceramah-ceramah ini yang kerjaannya hanya memaki-maki. Tidak ada isu, tidak ada untuk misalnya masyarakat lebih mencerdaskan, gitu ya. Masyarakat lebih taat ibadahnya. Sekian persen terutama di wilayah di DKI Jakarta, di Jabodetabek lah. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, pada waktu pilkada, sampai mengkafirkan satu sama lain, sampai ini. Bahkan ada salah satu, nggak perlu saya sebutkan dari habaib, kalimat kata-kata binatang keluar. Ini yang dimaksud sertifikasi betul. Memang yang namanya ulama itu yang benar-benar mereka memahami ilmu agama dan lebih mengedepankan etika. Ini yang harus etika. Setuju ya, ada sertifikasi. Iya, bagaimana sebagai contoh ulama nggak punya etika kan seperti itu. Baik, Bang Tova, sebelum saya ke Pak Kiai, saya ke Bang Tova dulu. Ini harus ada sertifikasi menyeragamkan agar nggak lagi keluar kata-kata yang tidak pantas dari seorang pendakwah. Harus dilakukan untuk seluruh dai dan pendakwah. Sebenarnya ini kayak apa ya? Maju kena mundur kena sebenarnya. Kenapa maju kena mundur kenanya?
saya tuh kaget ya. Kalau misalkan sertifikasi ini diterapkan, ya, sejauh mana mau mengelola apa namanya dai-dai, terutama yang mereka udah ikon dan punya pesantren. Saya contohkan, saya punya 2 teman yang itu contoh, namanya Sultan Amin. Sultan itu adalah raja, Amin itu amanah, jujur, bisa dipercaya. Dia bikin perusahaan sukses karena dia amanah. Namanya apa, Parahita atau apa gitu. Teman kedua saya, namanya Ari Triyono, orang Jawa ini. Ari namanya adalah singa. Di dalam bahasa Sanskerta. Lalu Triyono itu kayak semacam sapi jantan gitu. Ternyata dia gara-gara nama itu kemudian perusahaannya benar-benar sapi jantan, sapi betul. Konteksnya kalau ditarik ke dialog kita apa nih? Saya kaitkan dengan Miftah. Miftah yang bikin pesantren. Namanya apa coba? Ora Aji. Ora Aji itu apa artinya? Dalam bahasa Jawa. Ora itu enggak, Aji berharga. Jadi sama sekali enggak berharga. Coba, kalau kita mau menstandarkan perilaku Miftah misalkan, apakah sekalian pesantrennya atau dia pribadi? Ini kan parah nih. Nah, kalau hanya standar pribadi, bagaimana dengan nama yang dia apakah harus diubah? Kan, sebentar, ini konteksnya kan jelas hanya untuk pendakwahnya, untuk para dai-nya, bukan untuk lembaga-lembaga. Oh betul, maka tadi saya bilang terutama yang punya pesantren, karena dia itu terikat ya, nggak bisa dipisah. Namanya dia mungkin bisa berubah. Kalau Miftah ini lama, saya kira, karena masa lalunya panjang, ya seperti itu pola dakwahnya. Sering menyebut jorok, porno, pokoknya begitu. Ya, karena itu harus dong artinya disertifikasi, distandarisasi. Mungkin habis ini kan sudah nggak lagi setelah ini. Ya kita doain lah Bang. Oke. Tapi gini masalahnya, kalau Miftah ini biar nyambung dengan tadi. Miftah ini kan bermasalah ketika dia menjabat sebagai utusan presiden bidang kerukunan keagamaan. Ini menjadi masalah. Kalau dia tidak menjabat itu, saya kira nggak ada masalah. Artinya, sebentar, nggak ada masalah artinya nggak perlu deh sampai sertifikasi dai, nggak perlu. Bahkan gini, saya ngikutin soal proses ini. Tahun 2019 itu sampai ada bukan salah satu, Sekjen MUI itu pengen mengundurkan diri. Karena saking kerasnya perdebatan tentang perlu tidaknya sertifikasi. Namanya Profesor Dr. Anwar Abbas. Dia adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah. Saat itu saya masih anggota MPI, Majelis Pustaka Informasi. Saya ngikutin proses ini. Sampai kerasnya, sampai beliau itu pengen mundur. Kalau sampai MUI menerima ide ini. Keberatannya di mana, Bang Tova? Saya jelaskan. Karena kalau kita lihat kan bagus nih agar semuanya punya standar etika yang baik, standar cara dakwah yang benar, dan wawasan kebangsaan yang bagus. Tadi Gus Hayat sudah menjelaskan. Itu banyak dikhawatirkan, banyak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kalau bahasa Pak Anwar Abbas, dimanfaatinnya gimana? Dulu sebenarnya motif dari pembentukan ini karena seluruh isu-isu negatif ya, misalkan terorisme, radikalisme, selalu disematkan kepada orang Islam. Kalau sampai dai ini mau dibuat standarisasi, sertifikasi atau apa, nanti akan merembet. Menteri-menteri yang korupsi itu juga harus standarisasi, harus disertifikasi. Mereka korupsi, mereka menghamili siapa gitu, mereka melarikan uang, mereka berbuat jahat juga. Jadi semuanya akan merembet. Oleh karena itu ini sebenarnya saling pengertian. Meskipun ada contoh misalnya nih, di Malaysia itu ada kok sertifikasi dai, tapi mereka digaji para dai ini. Emang Indonesia mau gaji jumlah ribuan dai di Indonesia? Enggak mungkin terjadi. Jadi saling mengikat memang. Saya minta pendapatnya Kiai Haji Zaitun Rasmin. Enggak setuju atau setuju? Saya kalau dari sisi substansi, saya udah ngobrol dengan Kiai Maman ya, yang punya ide sertifikasi itu. Dari sisi niatnya baik ya, tetapi penggunaan kata sertifikasi ini kita udah bahas ya di Ormas. Saya ketua Ormas, lalu kemudian di MUI. Karena MUI ini kumpulan semua ormas-ormas yang dikenal di Indonesia, ada 70 ormas. Bahwa riskannya bukan saja yang sudah disampaikan, saya tidak mau ulang lagi yang sudah disampaikan dua pembicara kita. Saya tambah lagi, keperluan dai di negeri kita ini besar sekali. Sementara upaya sertifikasi itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya. Untuk sertifikat halal saja yang ada kepentingan ekonominya besar, itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Nah, karena itu sebetulnya kita harus melihat persoalan ini ya, persoalan problematika dakwah atau dai ini itu lebih luas ya, bukan sesimpel itu. Dan apa yang terjadi yang diributkan di medsos sekarang berkaitan dengan Gus Miftah harusnya dijadikan sebagai entry point saja untuk perbaikan yang lebih menyeluruh, ya, bukan sertifikasinya. Kalau perlu sertifikasi itu hanya sertifikasi ulama. Kalau ulama saya setuju nih sertifikasi, ya, ya, sehingga masyarakat tahu
Nih kalau dia ngomong sembarangan memang dia bukan ulama, kan gitu. Iya. Ini dai pemula. Tapi kalau sertifikasi dai berbahaya sebab nanti salah satu implikasinya orang-orang ini dai kita di sini ada sertifikat nggak? Nggak ada. Tidak ada lagi khotib di situ. Gimana Jumat di situ? Itu tidak mudah. Ya makanya MUI melakukan standarisasi ini sebetulnya langkah MUI sangat baik dan MUI ini mencoba kalau bisa tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah. Saya sedikit lagi, ya Mbak. Karena apa? Karena ini sangat sensitif. Dan kalau ada yang boleh melakukan standarisasi tadi untuk dai dan sertifikasi untuk ulama, itu MUI lah yang paling tepat. Bukan lembaga pemerintah. Iya, karena MUI ini. Kenapa bukan lembaga pemerintah? Ya? Kenapa bukan lembaga pemerintah? Karena kalau lembaga pemerintah itu bisa bias. Kita ini bersangka baik. Apalagi seorang Menteri Agama kita yang Masya Allah sangat lembut ya. Juga banyak. Tapi yang namanya pemerintah itu kan kaitan dengan politik. Apalagi politik terbuka. Setiap 5 tahun kita ada pemilu. Nanti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Apa? Ini ada riskannya dalam. Boleh nggak Pak Kiai kalau saya simpulkan begini. Ini khawatir nanti dengan adanya sertifikasi atau standarisasi ini jadi instrumen. Bisa jadi instrumen. Kita ini begini, sadar lidariah. Sekali lagi kita tidak bersangka buruk pada pemerintah kita. Baik, kita bersangka baik. Tapi para ulama itu sudah membuat namanya kaidah yang namanya sadar lidariah. Kita harus menghindarkan hal-hal yang bisa membawa pada hal yang negatif. Baik, maka tahan dulu. Yang terbaik memang MUI ya untuk melakukan ini. Hanya memang persoalannya begini, ada ketidakadilan di negeri kita. Sebentar Pak Kiai, tahan dulu. Ketidakadilannya seperti apa ya? Nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi tadi. Kiai Haji Zaitun Rasmi menyebutkan harusnya yang disertifikasi ulama. Untuk dai-dai tidak usahlah disertifikasi ya Pak Kiai ya. Dan itu harus dilakukan oleh MUI. Saya minta respon dari sebagai Komisi Dakwah MUI, siap nggak nih MUI untuk melakukan sertifikasi standarisasi terhadap pendakwah dan juga dai? Kata di seluruh Indonesia kan banyak sekali itu. Mungkin nggak bisa dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau atas nama MUI ini sudah menjadi wewenangnya pengurus harian. Nah, saya sebagai Komisi Dakwah, anggota Komisi Dakwah di kepengurusan MUI periode sekarang sebagai wakil sekretaris, itu hanya bisa menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh Komisi Dakwah MUI adalah standarisasi. Bukan sertifikasi. Bukan sertifikasi. Jadi menyamakan standar kemampuan para pendakwah, para dai. Biar nantinya. para dai itu standar dalam menyampaikan dakwah. Makanya di situ ada fikih dakwah yang diajarkan. Fikih berdakwah. Kemudian tentang nasionalisme, tentang hubul waton, tentang wasatiyah. Sehingga dari ormas manapun ketika berdakwah, karena kita di Indonesia tolong koridor tentang wasatiyatul Islam, koridor tentang fiqhud dakwah, koridor tentang akhlakul karimah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu menjadi pegangan utama. Oke. Nah, saya mau sebentar. Saya sedikit nih ke Pak Hasbi dulu nih. Tadi kalau Bung Tova menyebutkan nggak perlulah dan sertifikasi itu. Ada rasa kekhawatiran tadi ya. Akan Pak Kiai juga menyebutkan, kalau saya menangkapnya, koreksi kalau salah Pak Kiai, ini jadi instrumen, bisa jadi nanti jadi alat bancaan nanti untuk sertifikasi dan juga standarisasi ini. Enggak, sertifikasi itu Mbak bukan hanya di Indonesia. Kita lihat di Saudi ada, hampir seluruh negara Timur Tengah itu ada. Khotib-khotibnya itu. Kita ini di Indonesia ini udah surga ulama. Udah enak mau ngomong apa aja nggak ditangkap setelah reformasi. Cuman kan kebablasan akhirnya sekarang ini. Ada yang maki-maki orang, ini orang. Coba di negara Timur Tengah, di Mesir lah misalnya, di Saudi, negor pemerintah sedikit besok mati tuh. Iya. Ustadz, jangan dibandingin Indonesia dengan Saudi, kerajaan dibandingin Republik beda. Oke, Mesir, Anda lihat di Mesir. Anda lihat di Mesir. Saya berbantu Pak Hasbi. Kalau Saudi tidak ada sertifikat, ya. Yang ada di Malaysia. Iya. Kalau di Saudi tidak, cuma di Saudi ada persamaan dengan Malaysia, di mana yang bisa berkhutbah itu hanya yang diizinkan. Ya, tapi betul. tidak ada proses sertifikasi. Kalau Malaysia memang ada. Maksud saya seperti ini, Pak. Itu kan hanya istilah, sertifikasi. Nah, itu. Hanya istilah. Maksudnya hanya istilah, nggak mungkin hanya istilah, tapi kan sama gitu loh. Orang nggak bisa jadi imam, orang misalnya di Mesir lah.
atau di beberapa negara Timur Tengah nggak bisa. Tapi itu nggak bisa konsekuensinya, tiba-tiba. Kan seperti itu. Konsekuensinya seperti kata Pak Nahra, itu semua digaji. Ya, betul. Ini coba lihat, baik Saudi maupun Malaysia itu digaji dengan gaji yang tinggi. Ya, jadi mereka memang ditunjuk, ya ibaratnya sekarang itu menjadi dai, khatib, imam. Itu semua sama dengan pegawai. Pertanyaannya siap nggak pemerintah kita kalau itu dilakukan? Itu juga kan? persoalannya. Itu Udah siap persoalannya. Ini bukan soal masalah digaji atau tidak digaji. Yang namanya ulama itu kan, kita udah tahu, sama-sama tahu. Bahwa ulama kan jelas, ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi yang berdakwah. Ulama bukan karena jadi ulama bukan karena untuk mencari uang, kan seperti itu yang diajar. Ulama-ulama nggak boleh lagi dibayar gitu ya, nggak usah kita dibayar. tidak usah membahas soal digaji atau tidak digaji. Dalam artian yang saya maksud ini bagaimana kalau seorang ulama bicaranya tidak ada etika, ulama bicaranya keras. Ini buat contoh kok ke masyarakat. Bagaimana generasi kita mau baik kalau ulama seperti itu? Ditertibkan orang yang mendakwah tapi bahasanya tidak bagus gitu, tidak beretika, itu yang mau disampaikan. Kita hidup di Konoha, negara yang tidak jelas ya. Di Indonesia ya, loh, bukan di Konoha. Indonesia, sorry salah. Coba kalau misalkan ada ditulis di Code of Conduct-nya sertifikat itu ya, harus beretika. Guyon boleh, tapi diksi guyon setiap orang berbeda maknanya. Batasannya guyon beda-beda. Miftah kan jelasnya guyon. Guyon bagi saya berbeda dari kalau guyon itu keduanya saling tertawa, nggak ada yang sedih. Itu namanya guyon. Bagaimana dia guyon kemudian zamannya sedih, kemudian ada aksi, kemudian aksi sosial, ada ini, kemudian ada miliarder, muncul di akhir narasi mohon itu pengunduran diri dicabut. Itu dia maksud Pak Hasbi, itu yang harus ditertibkan, disertifikasi, distandarisasi ya, gitu. Jangankan sertifikasi, KUHP aja kita dimain-mainin kok tulisannya bagus aturannya itu. Tapi di lapangan dipermainkan. Mohon maaf nih. Artinya menurut Anda ini akan sia-sia aja nih? Sia-sia. Karena orang pintar semua ini ya. Itu orang pintar semua. Mana mau Miftah diatur dengan itu? Enggak mau. Ini aja saling tahu aja. Gimana Pak Kiai? Jadi saya sekali lagi ini standarisasi untuk dai itu jelas perlu. Itu jelas perlu. Maka kita tidak berbeda pendapat dari situ. Kalau standarisasi oke. Nah sekarang sertifikasi sekali lagi, sertifikasi dai itu hanya akan memberatkan. Ini berbahaya ya. Berbahaya bagi dakwah kita. Dan yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita membuat keadilan lebih merata di negeri ini. Baik. Jadikanlah kejadian baru-baru ini, kehebohan ini untuk sebagai entry point memperbaiki kualitas ini melalui cara yang benar. Misalnya melalui MUI. MUI sudah standarisasi. Tapi saya pikir kalau supaya ada yang namanya maraji, ada yang namanya narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa setiap provinsi, daerah. Ada ulama-ulama yang tersertifikasi. Dan oleh MUI itu boleh. Asal benar-benar dilaksanakan. Pak Kiai, terima kasih. Nah ini Pak Hasbi Allah, diingatkan. kita harapkan memperjuangkan anggaran yang lebih bagus lah. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bahan diskusi kita malam hari ini bisa jadi masukan. Baik bagi pemerintah juga teman-teman di DPR. Tapi satu pelajaran saya dari Pak Hayat tadi bahwa perkataan kita, ucapan kita itu setiap yang keluar dari mulut kita adalah doa. Maka dari itu keluarkanlah kata-kata doa yang baik dari mulut kita. Itu jadi pelajaran yang kita petik malam hari ini. Kenapa perlu standarisasi dan sertifikasi kalau ulama? Karena bukan saja ya kita tidak setuju nih ada orang yang ilmunya salah, etikanya salah, kewasan kebangsaannya salah, suka mengkafirkan, membid'ahkan. Tapi juga tidak boleh ada orang-orang yang Bapak Kiai, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Malam hari ini sayang sekali saya harus mengakhiri karena waktunya habis. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi 2 sisi pekan depan. Selamat malam.